Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Berbagi Itu Indah. Pada kesempatan berbahagia ini akan saya bahas tentang fungsi kuadrat. Bentuk umum fungsi kuadrat itu adalah Y sama dengan Fx sama dengan A kuadrat plus Bx plus C, dengan A, B, C itu anggota bilangan real dan A tidak boleh sama dengan 0. Berarti boleh Y sama dengan, atau ada yang nuliskan Fx sama dengan, ya. Atau bisa juga dirubah ke dalam bentuk kuadrat sempurna seperti ini, ya. Y sama dengan Fx sama dengan A dalam kurung X dikurangi H dikuadratkan plus K. Baik, lanjut kita langsung lihat ke soal. Misalnya ini, diketahui fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat min 4X min 12. Maka langkahnya untuk menjawab pertanyaan sumbu simetri itu yang paling gampang, ini kita rubah dulu ke dalam bentuk kuadrat sempurna. Langkahnya ini kita buat kurung dulu 2, kemudian dikuadratkan, tulis X, kemudian tanda negatif ini dari sini, ya, negatif, kemudian 2 ini berasal dari setengahnya dari koefisien X, ini dikuadratkan, kemudian dikurangi 2 selalu, ya, ingat ya, saat kita mencari akar-akar menggunakan kuadrat sempurna. Ini saya ulas kembali. Ini kemudian angka ini dikuadratkan, ini turun dikurangi 12, ya. Kemudian ini kita sederhanakan menjadi X dikurangi 2 dikuadratkan, negatif 16 itu dari negatif 12, di sini negatif 4, jadinya negatif nggak ikut kuadrat, 2-nya saja kuadrat. Negatif 4 dikurangi 12 negatif 16. Maka dari sini kita bisa menjawab sumbu simetri. Sumbu simetri X sama dengan 2 dari mana? Dari sini. Ini yang dalam kurung ini, ya. Di sini X dikurangi 2, maka X min 2. Kalau nanti di sini X plus 2, maka sumbu simetrinya X negatif 2. Bisa, ya. Kalau di sini X ditambah 8, sumbu simetrinya X sama dengan negatif 8. Jadi lawannya dari sini. Ya. Bisa, ya. Baik. Paham? Baik, lanjut. Berikutnya nilai optimum. Nilai optimum ini kata lainnya nilai balik, ya. Y sama dengan negatif 16. Dari mana Y sama dengan negatif 16? Dari sini. Nih. Ya. Di sini. Kalau nanti di sini plus 16, berarti ya plus 16. Ini negatif 16, ini negatif 16. Kalau nanti di sini negatif 8, nilai optimumnya negatif 8. Jadi dari sini, ya. Dari sini itu adalah nilai optimum. Jadi nilai optimum ini sumbu simetri. Berikutnya koordinat titik puncak. Titik puncak ini sering disebut juga dengan titik balik, ya. Itu terdiri dari sumbu simetri dan nilai optimum. Jadi 2, negatif 16. Jadi dari sini 2, negatif 16, ya. Kemudian berikutnya memotong sumbu X. Grafik memotong sumbu X jika Y-nya sama dengan 0. Lihat, ya. Jadi Y-nya ini sama dengan 0. Ini X-nya. Y-nya diganti 0, maka tinggal X kuadrat min 4X min 12 sama dengan 0. Menjadi persamaan kuadrat. Maka mencari X-nya bisa kita faktorkan, bisa menggunakan kuadrat sempurna. Ini kita coba menggunakan pemfaktoran. Ini, ya, hasil kalinya 12. Ini sudah bisa saya kira saat di persamaan kuadrat, ya. Nggak perlu saya bahas lagi. Ini supaya 0 X-nya 6, jadi lawan dari sini, ya. Ini min 6, maka di sini 6. Ini plus 2, maka min 2. Maka titik potongnya adalah di yang kecil dulu, negatif 2,0. Tadi Y-nya 0, ya. Dan 6,0. Jadi negatif 2,0 dan 6,0. Berikutnya memotong sumbu Y. Kalau memotong sumbu Y, maka X-nya 0. Ingat, ya, kalau memotong sumbu X, Y-nya yang 0. Kalau memotong sumbu Y, X-nya yang 0. Kalau X-nya 0, ini diganti 0, maka dapatnya negatif 12. Atau masuk sini boleh, X-nya diganti 0, negatif 2 dikuadratkan 4, dikurangi 16. Negatif 12, sama. Jadi tinggal pilih, silahkan masukkan yang mana. Lebih mudah yang atas, ya. Masukkan 0, tinggal lihat hasilnya negatif 12. Maka motong di sumbu Y-nya di X-nya 0, Y-nya negatif 12. Lanjut. Nah, grafiknya terbuka kemana? Grafik terbuka kemana? Kita lihat nilai A-nya. Ini A-nya 1. Maka positif, lebih besar dari 0, ya.
Kalau A-nya positif atau lebih besar dari 0, maka grafiknya terbuka ke atas. Kalau A-nya nanti negatif atau kurang dari 0, grafiknya terbuka ke bawah. Ingat ya, kalau A-nya lebih besar dari 0 terbuka ke atas, kalau A-nya kurang dari 0 terbuka ke bawah. Gambarnya, grafiknya tentunya kita gambar dulu grafik kartesius seperti ini, sumbu X dan sumbu Y. Kemudian ini kita masukkan ke titik-titik ini. Ini motong sumbu X, ini min 2,0 tadi ya, mana min 2,0 ini, kemudian 6,0 kita tulis titiknya, kemudian motong sumbu Y di negatif 12, puncaknya di 2, negatif 16. Kemudian kita tarik garis. Ini kita tarik garis di titik-titik ya, di titik yang sudah kita cari. Motong sumbu X-nya di sini negatif 2, 6. Motong sumbu Y-nya negatif 12, puncak. Jadi gambar grafik itu sebenarnya hanya 3. Potong sumbu Y, potong sumbu X, kemudian puncak. Sudah bisa gambar kita. Ya, ini kan hanya 3 ya, motong sumbu X, motong sumbu Y, dan puncaknya dicari. Gimana? Bisa dipahami ya? Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, ini sekarang fungsi kuadratnya fx sama dengan 2 dalam kurung x dikurangi 1 dikuadratkan dikurangi 8. Nah, ini bentuknya sudah kuadrat sempurna. Ini sangat mudah kalau sudah begini ya. Sangat mudah. Berarti apa? Sumbu simetrinya tinggal dari mana tadi? Dari sini, lawan dari sini. Ini, jadi apa? X sama dengan 1. Kemudian nilai optimumnya atau nilai baliknya dari mana? Dari sini. Dari sini berapa ini? Y sama dengan min 8, negatif 8. Ingat ya, sumbu simetri X sama dengan nilai balik Y sama dengan sumbu simetri dari ini, nilai balik dari sini. Kemudian berikutnya titik balik. Titik baliknya apa? Sumbu simetri, nilai balik. Berarti dari sini 1, negatif 8. Di sini lawannya ya, negatif. Ini jadi plus 1, negatif 8. Saya baik, grafiknya terbuka kemana? Ini angka berapa ini? 2. 2 itu positif apa negatif? Lebih besar dari 0 apa kurang dari 0? Lebih besar dari 0. Kalau lebih besar dari 0 terbuka kemana? Nah, terbuka ke atas. Baik, bisa dipahami ya. Ingat, bentuk kalau sudah bentuk kuadrat sempurna itu paling mudah ya. Menentukan sumbu simetrinya mudah, kemudian titik baliknya mudah. Baik, mudah-mudahan dapat membantu untuk belajar di rumah. Silahkan, pertemuan akan datang akan saya bahas tentang bagaimana menggambar grafik dengan sangat mudah ya, menggambar grafik fungsi kuadrat yang sangat mudah, dengan geser-menggeser saja sudah jadi. Nantikan video tutorial berikutnya. Baik, terima kasih. Silahkan diulang-ulang untuk memahami materi ini, mudah-mudahan menjadi salah satu solusi. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.